Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya berada di wilayah Pelandaan Jombang ya, dan di sini kita akan mereview sebuah tempat ya yang ada di sana. Nah itu, nanti kita akan ke sana teman-teman. Jadi tempat keramat yang ada di atas perbukitan ini merupakan sebuah punden keramat ya, bisa dibilang punden desa ya teman-teman, yang ada di wilayah Pelandaan ini. Yang ceritanya tempat itu adalah tempat yang sangat sakral, dimana jika ada hewan atau benda apapun yang melintas di atasnya itu akan jatuh ya, termasuk burung, bahkan pesawat terbang pun yang melintas di atas dari punden itu pasti akan jatuh. Nah, jauh dari lokasi ini, di sini kita menemukan sebuah sumur kuno ya, yang ada di bawah pohon ingas ini. Nah, ini sumur kuno teman-teman. Nah, seperti itu. Dan kita akan review langsung ke lokasi di mana tempat ini sempat yang asli bikin merinding, bikin siapapun bergetar melintasi atau melewati tempat ini, apalagi di malam hari ya, karena ya, kesaksian dari warga kalau malam-malam hari itu sering muncul ya penampakan misterius ya, seperti ada wujud seorang yang pakai jubah hitam, terus kayak genderuwo dan lain sebagainya di tempat ini ya. Tak jauh dari tempat ini juga persawahan. Dan di sana juga ada bekas perkampungan kuno ya, permukiman era Majapahit, yang juga ada sumur raksasa di sana. Mungkin nanti kalau waktunya kita sempat, kita akan review juga ke sana. Nah, tepat berada di atas perbukitan ini teman-teman, yang dikelilingi oleh area persawahan. Nah, ini sangat bikin bulu kudu merinding tentunya, karena ya sudah viral ya bahwa punden Eyang Suryo Menggolo yang dimakamkan di sini ya, orang dari keturunan Majapahit, yaitu Eyang Suryo Menggolo dan istrinya, dimakamkan di bukit di atas sana yang akan kita review nanti. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada pesawat yang melintas di atas dari gunung kecil ini atau perbukitan ini ya teman-teman ya, karena burung pun ketika melewati tempat ini pasti akan jatuh. Nah, di sini ini ada sebuah rumpun bambu yang ada juga pohon serut ya, dan ada gapura pintu masuknya di sini, gapura kuno. Kalau melihat dari perwujudannya, ini adalah gapura kuno ya teman-teman ya. Kita naik ya teman-teman ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini adalah makam Eyang Suryo Menggolo, yang dimana beliau ini adalah terah atau masih keturunan kerajaan Majapahit ya. Ada dua makam, yang di sebelah kanan ini kalau melihat dari batu nisannya ini laki-laki, dan ini diduga istrinya yang dimakamkan sejajar atau berdampingan. Nah, di samping kekeramatan atau kemistisan dari tempat yang sangat sakral ini ya, yang dimana pesawat ketika melintas di atas, tepat di atas ini, itu jatuh. Dan pernah kejadian seperti itu, jadi ada pesawat melintas akhirnya jatuh ke sana. Dan ini satu lagi ya, tempat dari Eyang Suryo Menggolo ini, atau makam Eyang Suryo Menggolo ini berdampingan dengan makam pusakanya teman-teman. Jadi di sini pusaka beliau dikubur atau dimakamkan di sini, yang berada di bawah pohon kudu keras ya. Nah, ini pohon kudu keras. Disinilah makam pusaka dari Eyang Suryo Menggolo, dan masih juga diuri-uri dan dikeramatkan. Ini terbukti ada seperti tabur bunga ya, tabur bunga, entah tujuannya seperti apa. Yang jelas ini juga masih diuri-uri oleh sebagian orang atau sebagian kalangan masyarakat yang tahu tentang kemistisan dari
punden keramat yang ada di atas perbukitan ini. Cerita lagi ya teman-teman, ada kisah lagi dari sumber masyarakat, sumber folklore ya, kesaksian warga lah. Bahkan itu kejadian ini dialami oleh warga Pelandaan sini sendiri. Ketika ada hajat ya, keinginan untuk, mohon maaf ya, ini mencari togel gitu, warga sini itu ritual di malam hari ya, melakukan ritual malam hari di tempat ini juga. Ini cerita warung kopi ya, jadi kita sempat ngobrol juga dengan warga yang pernah mengalami hal atau kejadian misterius yang ada di lokasi punden keramat ini. Jadi ketika tujuannya itu ingin mencari togel atau nomor keberuntungan, orang itu melakukan meditasi atau suguh ritual di sini. Namun terjadi suatu hal yang sangat mengerikan. Beliau dilempar ya teman-teman, dilempar di sana, dilempar di tengah persawahan sana. Nah di situ ya. Jadi malam ritual di sini sendirian dan tidak dikehendaki mungkin ya oleh Eyang Suryo Menggolo, karena tujuannya mencari togel. Akhirnya dia dilempar di persawahan situ dan bangun sendiri, akhirnya pulang. Seperti itu ceritanya. Nah, kecuali orang yang punya tujuan baik. Jadi Eyang Suryo Menggolo ini orang yang masih punya terah keturunan Majapahit ini ternyata orang yang mungkin di masa hidupnya orang yang berguna dan berjasa pada kerajaan Majapahit, yang memiliki sifat atau karakter orang baik. Tempat ini dulu tidak seperti ini. Ini kan terlihat sangat permanen teman-teman ya. Bangunan ini sangat permanen, dibangun cor seperti ini. Namun dulu awal ditemukan tempat ini hanya ada 2 buah makam yang berbatu nisan pakai batu andesit. Jadi sudah ada 2 makam di sini. Dan pembujurnya sama teman-teman. Kalau pada umumnya makam-makam di era sekarang, makam-makam Islam dan ya pada umumnya ya, itu membujurnya ke selatan dan ke utara. Namun ini ke barat dan ke timur. Ini menguatkan dan membuktikan bahwa memang ini makam kuno, makam pada orang-orang sebelum agama Islam masuk ke tanah Jawa ini. Jadi bisa diyakini ini makam kuno dan dipastikan ini makam kuno, seperti makam-makam suku Kalang itu kan membujurnya itu ke barat dan ke timur ya teman-teman. Nah, sebelum ditemukan tempat ini ditemukan 2 buah makam yang berbatu nisan batu andesit. Lalu oleh orang ngerti ya, sesepuh dari desa ini, diadakan acara ritual di tempat ini untuk mengetahui siapa sebenarnya yang dimakamkan di sini. Namun yang terjadi, orang yang melakukan ritual itu diberi petunjuk gitu ya teman-teman, diberi petunjuk, diberitahu bahwa ini adalah makam Eyang Suryo Menggolo, begitu. Nah, makam ini direnovasi oleh seseorang yang dulu mencalonkan lurah. Mohon maaf lagi. Jadi ada orang yang ingin mencalonkan lurah, akhirnya nazar melakukan ritual ya di tempat ini, nazar, lalu terkabul hajatnya dan benar-benar menjadi lurah ya di desa ini. Akhirnya dibangunlah tempat ini seperti ini, yang awalnya hanya berupa kuburan ya, 2 buah kuburan atau makam yang ditemukan posisi ada hanya batu nisannya pakai batu andesit. Nah, benar-benar berada di atas perbukitan teman-teman, karena ini sangat dataran tinggi juga, karena dikelilingi sekeliling dari tempat ini adalah persawahan warga ya. Dan tidak jauh dari tempat ini ada perkampungan kuno ya, perkampungan Majapahit, yang insya Allah nanti kita akan ke sana juga mereview secara langsung ke sana. Di sana juga ada katanya ketika warga menggali sawah atau membajak sawah itu menemukan seperti benda-benda pusaka, terus ada juga emas-emas gitu, dan banyak juga pecahan gerabah, tembikar, dan ada arca yang sekarang ditaruh di Museum Trowulan seperti itu. Jadi punden yang ada sumurnya besar atau sumur raksasa ya.
Ini yang bikin saya merinding di sini, ini adalah pohon kudu keras yang kelihatannya sudah tinggal batang dan rantingnya yang sudah kering ya teman-teman. Di bawah dari pohon ini ternyata ada makam pusaka ya. Nah, diduga makam karena malam-malam tertentu tempat ini sering memancarkan atau mengeluarkan cahaya berwarna merah dari tempat ini. Dan di sini juga ada entah ini termasuk juga makam pusakanya, karena orang-orang sakti pada zaman kerajaan dulu itu piandelnya itu adalah pusaka. Kemana-mana pasti membawa pusaka, dan ketika beliau wafat daripada pusaka itu jadi rebutan, maka ditaruhlah atau disimpan di tempat yang sangat aman ya, ditanam di bawah-bawah pohon dan di tempat-tempat yang tentunya sangat misterius. Namun karena ada suatu kode dan pertanda, akhirnya orang zaman sekarang para supranatural dan orang pintar itu mengetahui letak-letak dari keberadaan pusaka yang memang disembunyikan oleh termasuk salah satunya yang Suryo Menggolo ini teman-teman. Di sini ya sering muncul sinar dari dalam tanah yang sangat menyala, sangat terang sekali. Nah, ketika di rituali atau di istikharoi atau di apalah minta petunjuk tentang apa sebenarnya cahaya yang muncul dari bawah pohon kudu keras ini, maka terbukti di sini katanya ada pusaka, namun tidak boleh diambil gitu ya. Dan pohon kudu keras ini adalah di mana ada tempat sakral pasti ada pohon kudu keras ini yang saya temui ya teman-teman ya. Ini adalah pohon identik dari pohon keramat lah, identik dengan hal gaib seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi untuk review kita kali ini yang berada di wilayah Pelandaan, Jombang, Jawa Timur, di mana ada sebuah perbukitan yang ketika hewan atau benda apapun termasuk pesawat terbang yang melintas di atas dari tempat keramat ini pasti akan jatuh, dan diyakini pasti akan jatuh karena sudah ada kejadian yang benar-benar terjadi di atas perbukitan ini, di makam Eyang Suryo Menggolo, makam orang keturunan Majapahit. Oke teman-teman, semoga tayangan dalam video kali ini sedikit membawa hiburan dan pengetahuan kita tentang kemistisan tanah Jawa yang masih banyak menyimpan misteri dan teka-teki yang tentunya masih juga banyak yang belum terpecahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah, kilap maupun lupa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, selamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.